Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, apa kabar, aga kareba, ni hao ma. Ketemu lagi kita bersama saya Doni The Kaiser. Dan pemirsa, kita tadi telah mengikuti debat Capres-Cawapres langsung dari Gedung Bidakara Jakarta. Dan malam ini kita akan membahas poin-poin penting debat yang tadi kita saksikan, tentunya bersama kedua pendukung dari pasangan Capres-Cawapres dan juga bersama tim suksesnya. Ya pemirsa, saya perkenalkan yang sudah bersama saya di Grand Studio malam ini adalah dari tim pemenangan Prabowo Hatta, ada bersama saya. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Fuad Bawazir. Dan juga dari tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala, bersama saya ada Mas Pumpida Hidayatullah. Yang menarik malam hari ini, kita juga mengundang dua orang panelis. Yang satu ini adalah aktivis lingkungan dan energi, yaitu Ibu Tri Mumpuni. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah aktivis energi terbarukan, ya. Dan juga bersama saya di studio telah hadir seorang pengamat pertanian yang sudah bergabung bersama kita, itu Bapak Kudori. Kita berikan tepuk tangan. Pak Kudori ini juga merupakan anggota Pokja, ahli Dewan Ketahanan Pangan. Baik teman-teman, kita lihat dulu bagaimana semangatnya pendukung kedua pasang Capres-Cawapres, karena debat hari ini adalah debat Capres-Cawapres yang terakhir. Kita mulai dari sebelah kiri saya, bagaimana semangatnya teman-teman pendukung Jokowi JK. Kok yang terakhir agak-agak genit gitu ya. Oke, tidak kalah juga bagaimana semangatnya teman-teman pendukung dari Prabowo Hatta. Ya, baik. Teman-teman, saya ingatkan bahwa Anda boleh bertepuk tangan, ya. Anda boleh bergemuruh, tapi ingat bahwa kita berada di lantai 11, ya. Jadi tolong perhitungkan struktur bangunan ini dengan gerakan tangan dan kaki Anda. Dan di tengah-tengah kita juga, seperti yang tadi saya sampaikan, telah bersama kita rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baik. Saya tidak tahu apakah warna jas alma mater mereka merepresentasikan pilihan politik mereka. Tapi dari baju yang dipakai dan jilbabnya itu warna-warni, ya. Kita lihat nanti seperti apa hasil diskusi dengan teman-teman. Pemirsa, membangun pertanian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan. Apa yang akan dilakukan oleh kedua kandidat Capres untuk membangun pertanian dan pemberdayaan petani? Kita lihat cuplikan pernyataan Capres. Tiap tahun kita kehilangan lahan untuk pertanian kurang lebih 60.000 hektar per tahun. Kementerian Pertanian sekarang memperkirakan tahun 2015 kita akan butuh tambahan lahan 730.000 hektar. Jadi kalau kita bicara produktivitas, kita bicara dua masalah. Yang pertama adalah intensifikasi lahan yang sudah ada. Dan yang kedua tentunya kita harus tambah tadi yang 60.000 tiap tahun hilang menjadi real estate, pabrik dan sebagainya. Ini tantangan yang besar. Kalau kita ingin ekspor, yang harus dilihat dulu ada pasarnya. Pasarnya apa? Kalau pasarnya sudah jelas ada, baru kita berproduksi. Saya berikan contoh. Petani diperintahkan untuk menanam pepaya. Petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Ya pemirsa, itu tadi yang sudah kita ikuti dalam debat Capres-Cawapres yang baru saja, dan kita langsung saja mendalam lebih jauh terkait dengan topik-topik yang disampaikan tadi. Saya mulai dari Pak Fuad dulu. Pak Fuad, silakan penajaman Anda seperti apa? Ya, jadi yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu adalah membangun tambahan lahan 2 juta hektar. Ya. Untuk mengurangi yang tadi defisit sawah lahan, karena untuk pembangunan komersial yang jumlahnya itu sudah mencapai sampai 730.000 hektar.
Nah, dengan tambahan 2 juta itu, maka selain untuk menyerap tenaga kerja, yang paling utama adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras. Karena swasembada beras itu adalah kedaulatan pangan. Berarti itu ketahanan pangan, berarti itu ketahanan nasional. Nah, 2 juta hektar itu yang ditekankan untuk memenuhi tambahan kebutuhan beras tadi. Supaya ada harga diri bangsa. Sebenarnya dalam bahasa teks ekonomi itu namanya self-esteem. Kalau orang Indonesia ini, walaupun diversifikasi pangan, ya, tetapi beras itu pada umumnya masih yang utama. Sehingga mungkin dia dikurangi, makan paginya sudah nggak beras, atau makan yang lain-lain gitu kan. Tapi karena beras ini adalah yang paling utama. Dan itu yang digunakan oleh bangsa Jepang. Walaupun bagaimanapun mahal, kalau dia beli lebih murah Jepang itu, tapi dia mati-matian produksi sendiri. Kata dia sekarang kalau saya beli dari Amerika dan lain-lain murah, tapi begitu ada perang atau di embargo, mati. Kalau perut kan bisa nunggu gitu kan. Jadi menghilangkan lahan itu harus ada konsekuensi mengganti lahan itu. Ya, terus terang aja kalau lebih detail waktunya ada, bahkan sudah terpikirkan adalah semacam bank sawah. Karena apa? Kalau nanti Ini kita bicara padi, Pak Fuad. Iya, bicara padi ya. Tentu pangannya kan dikatakan dari diversifikasi pangan dan sebagainya, tapi kita fokus kepada ini beras tadi. Sebab kalau sampai petani itu punya lahan, dia mungkin mau karena mau haji atau mau nyekolahin anak, mau apa, dia mesti jual. Kalau kita larang dia juga bilang, kok hak saya, tanah saya mau saya jual, kok nggak boleh, orang lain boleh. Begitu kan? Nah, adanya bank sawah itu, bahwa Pemda-Pemda itu mempunyai nanti kewajiban itu, oke, dibeli, tapi tidak boleh dikonversi. Ada orang yang mau beli boleh, tapi tidak dikonversi. Kalau orang lain nggak bisa beli, pemerintah bisa harus bertanggungjawabkan pada lahan-lahan seperti itu. Sehingga bendungan ataupun irigasi dan sebagainya yang sudah dibangun itu tidak sia-sia. Itu yang diamankan seperti itu. Itu terhadap, jadi ada 2 masalah di sini, ekstensifikasi tadi katakan dan intensifikasi. Intensifikasi itu artinya, maksudnya Pak Prabowo adalah supaya lahan-lahan yang ada itu lebih produksinya lebih meningkat. Ekstensifikasi lahan yang tadi baru. catatan saya adalah 2 juta hektar lahan pertanian. Kalau kita bicara sawah, ini di mana tempatnya? Jawa udah penuh, di luar Jawa di sebelah mana kira-kira? Banyak dari lahan-lahan yang di luar Jawa khususnya itu yang sebetulnya kayak seperti HPH ya, yang itu tidak produktif, yang itu sudah mulai terbengkelai, cuman tidak diinventarisir dan itu jumlahnya sangat signifikan untuk diambil segitu itu masih memungkinkan banget gitu loh. Ya. Ya, baik, Mas Mubidah, komentar Anda? Ya, saya rasa dua belah pihak sudah cukup baik di dalam konteks mengidentifikasi masalah. Persoalannya ini kan bukan hanya identifikasi masalah, tapi kita mencari solusi daripada masalah-masalah yang ada. Kita semua tahu masalahnya apa. Nah, dalam konteks ini sudah beberapa kali debat Pak Jokowi dan Pak JK menekankan bahwa pentingnya membangun suatu sistem. Nah, di dalam abad 21 ini ada ilmu system thinking namanya, yang memang didesain di dalam konteks mengidentifikasi masalah secara totalitas gitu dan mengidentifikasi elemen-elemen yang terkait kemudian digabungkan menjadi satu sehingga solusi-solusi yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil tidak menjadi kebijakan yang salah. Nah, ini dipahami secara natural, tidak perlu mereka belajar oleh yang namanya Jokowi JK. Secara natural, setiap gubernur, setiap presiden di Amerika itu ketika mau maju mereka diedukasi dengan sistem thinking untuk yang sekarang ini. Artinya apa? Mereka secara natural sudah menguasai itu. Ini bukan soal debat saja ini. Bukan soal debat saja. Artinya apa? Di dalam konteks nanti ketika memimpin ke depan mereka sudah siap di dalam implementasinya, bits by bits, learning step by step dan istilah yang didesain ini adalah suatu sistem yang akan belajar. Belajar untuk mencari solusinya di kemudian hari. Tidak serta-merta harus ada seseorang yang kemudian selalu memimpin. Itu yang sebenarnya didesain. Tapi kedua calon sepakat learning untuk organization itu. Tadi, kan? Sebentar. Jadi yang namanya sistem itu dibuat artinya apa? Supaya tidak terjadi archetype namanya. Kalau dalam bahasa sistem itu, archetype yang namanya tragedy of the common. Artinya the same mistakes ataupun kesalahan yang sama berulang. History repeats itself. Sejarah berulang kembali. Nah, ini yang sebetulnya didesain oleh Jokowi JK sebenarnya di dalam konteks. Makanya sistem itu dari kemarin. Tapi Anda setuju bahwa harus ada perluasan lahan pertanian? Oh, itu memang sudah ada di visi misi kan. Pak Jokowi menyatakan bahwa setiap tahun kita targetkan bahwa minimal 1 juta lahan pertanian dibuka di dalam konteks mengurangi menambah dalam konteks kekurangan agar bisa kita swasembada pangan. Sebetulnya kita tanya jelas. Pak Kudori, saya lihat dari jauh catatannya udah panjang sekali, Pak. Silakan komentar Anda, Pak. Ya, saya evaluasi umum dulu. Iya, silakan. Jadi kalau kita ikuti mulai dari awal, sebetulnya di penyampaian awal di visi misi itu sebetulnya belum utuh.
kita belum bisa melihat utuh sebetulnya di bidang Maksudnya apa? pangan. Belum menyentuh ke substansi Betul, persoalan. betul. Jadi masih abstrak ya di sana sini. Nah, memang di dalam segmen-segmen berikutnya itu jelas sekali ada pendalaman-pendalaman soal impor beras, soal impor daging, soal konversi lahan, pencetakan lahan 2 juta hektar, bagaimana membangun industri hilir. Itu baru di berikutnya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat dan saya baca dari visi dan misi, dua-duanya sebetulnya punya visi dan misi yang sama. Apa itu? Kedaulatan pangan. Cuman bagaimana mewujudkan itu beda-beda. Ada perbedaan yang mendasar di antara Prabowo Hatta dan Jokowi JK misalnya. Kalau yang tadi Pak Fuad sebut misalnya penciptaan 2 juta hektar sawah baru. Ya. Yang harus ditanyakan, yang harus dikejar lebih jauh dan harus dijelaskan kepada publik sebetulnya lahan ini untuk siapa. Kalau itu bukan untuk petani, ini tidak ada efeknya buat kesejahteraan petani. Kalau bukan untuk petani, buat siapa? Kalau Nah, makanya di itunya visi jelas. Per lahan misalnya ini adalah per hektar itu bisa di satu orang bisa ngerjain 2 hektar secara teoritis sehingga bisa menyerap tenaga kerja sekian. Itu semuanya itu kepada petani, kepada orang. Iya, sebetulnya yang paling penting harus Videonya ditegaskan seperti itu ada. untuk siapa. Cuman kan kalau waktu kayak tadi itu Artinya kan ini pro rakyat. sangat singkat Betul, gitu kan. betul. Misalnya sama saja ini dia akan memproduksi 1 juta ya. Ini 2 juta. Memang nggak ada waktu singkat, cuma cukup harganya harus terjangkau, kecukupan pangan segala macam. Tapi memang detail seperti itu mungkin karena waktu kedua belah pihak saya kira tidak bisa terlalu detail. Itu penting karena apa? Kalau itu diserahkan kepada investor, sebetulnya rakyat, petani itu tidak lebih hanya sebagai kuli nanti. Pada akhirnya hanya sebagai kuli. Nah, makanya penting. Saya catat di situ Pak Kudori. Tapi sebelum lebih jauh saya mau minta dulu komentar dari Bu Tri Mumpuni. Ini kaitannya dengan energi juga nanti kan. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan program Capres-Capres tadi kita sebenarnya menyentuh persoalan mendasar sehingga apa yang Anda lakukan selama ini secara mandiri untuk menghasilkan energi terbarukan itu bukan persoalan kerja sendiri lagi. Kalau sawah itu kewajiban, perluasan. Energi harusnya juga kan pemerintah gitu kan. Catatan Anda seperti apa? Kalau catatan saya itu mau bicara pangan, mau bicara energi, saya ingin mengembalikan kedaulatannya itu di tangan rakyat. Artinya apa? Saya menggarisbawahi Mas, bahwa yang saya khawatirkan selama ini pemerintah memang sudah mulai memikirkan bagaimana pangan itu harus dicukupi ya untuk seluruh rakyat. Sebetulnya tidak hanya dicukupi, tapi bagaimana membuat petani kita sejahtera. Artinya apa? Petani sejahtera kalau dia punya akses terhadap faktor produksi, yaitu tanah. Saya juga ingin sedikit ada artikulasi yang lebih dalam, Pak. Tadi sudah dikatakan bahwa siapa pemiliknya. Kalau di dalam di dalam Jokowi JK, saya membaca ada 9 hektar 9 juta. 9 juta hektar itu untuk petani dan buruh tani. Ini juga harus lebih jelas lagi. Nah, di Prabowo saya juga ingin Bapak mengelaborasi ya. Belum baca. Kenapa? Yang di sana juga baca, yang di tempat Pak Prabowo nggak baca. Ya. Baca juga, Pak. Kan ada di situ. Artinya Pak Fuad, Mas Pumpinda, ini juga kesempatan kita untuk lebih menjelaskan gitu. kepada publik ya. Nggak supaya bacanya dua-dua, ini udah baca, ini belum. Jadi saya tanya udah baca, belum. Jadi kalau baca saya nggak perlu Jangan-jangan pendekatannya berbeda nih ya. Silakan. Enggak, saya melihatnya gini. Yang penting sekarang adalah bagaimana rakyat itu diberikan kedaulatan, mempunyai akses terhadap faktor produksi, yaitu tanah. Ini yang paling penting. Terus yang kedua, akses saja, bukan kepemilikan. Kepemilikan, akses itu dia memiliki. Jadi tidak hanya kalau kita membuka lahan yang besar, ternyata yang punya investor. Berarti kita bicara petani kan, bukan buruh tani. Bukan, kita bicara petani. Petani. Ya. Bagaimana petani ini bisa dimakmurkan sehingga dia mampu berproduksi, dan kalau petani sudah mampu berproduksi, kecukupan pangan di dalam negeri bisa tercapai, itu yang namanya kedaulatan. Artinya ketika tidak ada akses kepada tanah, lahan pertanian, lebih banyak malah yang ada buruh tani, bukan petani. Buruh tani, dan itu sama saja menjadikan warga negara sendiri sebagai kuli. Ini tentunya yang kita hindari gitu ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan sampai berikutnya. Nanti ada kesempatan buat Anda berdua juga untuk memberikan komentar, dan pemirsa live event Menuju Istana akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.